Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Alam Al-Farabi. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dari kelas TIF RP18 CIDA dengan NPM 1811002. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian Informatika dengan judul Sistem Monitoring Kelembapan Sawah Berbasis Arduino, dengan dosennya yaitu Ibu Nova Agustina MKo. Mula-mula saya akan menjelaskan dulu bab satunya. Yang pertama ada latar belakang. Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lain. Berperan dalam mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun tanah longsor. Meskipun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, lahan sawah juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara akibat penggunaan bahan kimia dan mekanisme pertanian. Meski banyak manfaat bagi banyak makhluk hidup, namun pengelolaannya tidak mudah dan banyak yang harus dipersiapkan. Ada pula masalah yang ada jika kita memiliki sawah, seperti pencemaran tanah, hama, cuaca atau iklim, dan pencemaran air. Namun, kita bisa melakukan upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, baik yang sederhana atau dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Lahan sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang umum dijumpai di beberapa negara, yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, seperti di Asia, yaitu Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Lahan sawah yang merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional sudah ada sejak zaman purba. Bukti-bukti bahwa lahan sawah sudah ada sejak zaman purba menurut Rostam dan Anwar pada tahun 1984 telah dikaji oleh ahli arkeologi yang menginformasikan bahwa pertanian lahan sawah dengan tanaman utamanya padi dimulai di India dan Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kegiatan pertanian lahan sawah dengan tanaman pokok padi mulai dikembangkan ke kawasan Asia lainnya, termasuk ke Indonesia, karena beberapa negara Asia merasa beras cocok sebagai makanan pokok. Perkembangan lahan sawah di negara Asia cukup besar. Berdasarkan permasalahan di atas, saya memiliki ide untuk membuat sebuah sistem yang bernama Sistem Monitoring Kelembapan Sawah berbasis Arduino untuk membantu petani dalam mengelola sawah mereka, khususnya di tempat tinggal saya, yaitu Merauke, Papua, yang dimana daerah Merauke berdataran rendah dan cuacanya cukup panas. Kemudian rumusan masalahnya yaitu untuk membantu para petani dalam mengelola dan mengamati sawah mereka tanpa mereka harus langsung ke sawah, ditambah cuaca yang ada di Merauke cukup panas, apalagi saat musim kemarau tiba. Kemudian ada batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam pembahasan sistem saya ini dibatasi pada pengambilan data yang hanya dilakukan di daerah Merauke saja, kemudian analisis permasalahan, pengambilan data, dan pengujian terhadap sistem dilakukan secara online
dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kelembapan tanah, sawah di saat musim kemarau dan musim hujan bila perlu. Kemudian ada yang kedua, menganalisa tentang cara menanggulangi permasalahan kelembapan tanah sawah ini. Saya ubah sedikit cara. Kemudian manfaat penelitian. Pembuatan sistem ini memberikan manfaat ke beberapa pihak, antara lain manfaat bagi saya sebagai manfaat penelitian ini bagi saya yaitu dapat menambah ilmu dan wawasan bagi saya. Bagi saya bisa saya gunakan apabila menghadapi permasalahan yang sama, yang kebetulan orang tua saya juga memiliki beberapa sawah di sini. Kemudian manfaat bagi para petani tentunya. Tentu saja manfaat bagi petani yaitu salah satu masalah mereka dalam mengelola sawah bisa terbantu dengan adanya sistem ini. Lanjut kita bahas bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Sudah banyak peneliti yang mengemukakan ide mereka tentang sistem monitoring kelembapan tanah, udara, bahkan suhu maupun pH air. Seperti yang dikemukakan oleh Rudi Gunawan dan kawan-kawannya dalam jurnal yang berjudul Sistem Monitoring Kelembapan Tanah, Suhu, pH, dan Penyiraman Otomatis pada Tanaman Tomat berbasis Internet of Things. Pengujian dan penempatan sistem mereka dilakukan di dalam sebuah greenhouse, di mana pada beberapa parameter ukur seperti suhu udara dan pH dengan menggunakan microcontroller, sensor DHT11, dan sensor kelembapan tanah, sensor pH, dan SP8266 yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengirim informasi hasil pada sebuah smartphone yang sudah dilengkapi dengan aplikasi B1IMK. Data ideal yang dibutuhkan sebuah tanaman tomat yaitu data level optimal kelembapan tanah antara 60% sampai 80% agar tidak terlalu kering maupun basah. Untuk suhu diperlukan 24 sampai 28 derajat Celcius dan pH yang stabil 5 sampai 6 dengan menggunakan metode kalibrasi regresi linear dengan persamaan untuk mencari pH yaitu X dalam kurung pH sama dengan 330,46 kurang Y dalam kurung ADC dalam kurung lagi per 45,49. Didapatkan hasil cukup akurat di mana galat pengujian yaitu sebesar 1,59%, sedangkan sensor suhu mendeteksi galat rataan pada pengujian satuan waktu yaitu 0,92%. Sementara pengujian keseluruhan sistem didapat hasil yang variatif tergantung pengujian. Mengikuti satuan waktu selama 24 jam, namun tanaman tomat yang diteliti memiliki hasil yang cukup ideal, di mana nilainya yaitu sekitar 30-80% untuk kelembapan tanah dan lebih dari 5,5 sampai 7,2 untuk pH. Arista Budi Setiawan dan kawan-kawannya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya pada tahun 2018 juga memberikan ide mereka yang berjudul Sistem Monitoring Kelembapan Tanah, Kelembapan Udara, dan Suhu pada lahan pertanian menggunakan protokol MQTT. Mereka menggunakan protokol MQTT untuk mengetahui kualitas lahan pertanian secara rutin. Mereka juga menggunakan sensor soil moisture yang berfungsi membaca nilai dan kelembapan tanah
dan juga sensor DHT11 yang berfungsi untuk membaca nilai dari kelembapan udara dan juga suhu. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode survei, yang dimana saya mewawancarai seorang petani kenalan ayah saya, namun bukan mendatanginya secara langsung, melainkan secara melalui media telepon. Juga saya memberikan sebuah kuesioner agar beliau dapat mengisi dan memberikan keluhan apa yang beliau rasakan saat mengelola sawah Kenapa saya tidak mendatangi beliau secara langsung? Dikarenakan kondisi pandemi yang membuat saya tidak bisa bepergian jauh, yang kebetulan letak rumah dan sawah beliau lumayan jauh dari tempat tinggal saya. Kemudian ada bab 4, jadwal kerja. Di sini ada 10 jadwal kerja saya. Yang pertama adalah penyerahan judul penelitian kepada dosen saya. Itu dilakukan pada bulan April selama 3 hari. Kemudian penyusunan latar belakang itu dilakukan pada bulan April juga, yang dilakukan selama 2 hari. Dalam mengidentifikasi masalah, saya melakukannya pada bulan April juga, selama 1 hari. Saya mewawancarai kenalan ayah saya secara online dilakukan pada bulan Mei selama 3 hari. Hari pertama saya menggunakan media telepon. Hari kedua dan ketiga saya memberikan sebuah kuesioner berupa pertanyaan dan kolom komentar berupa keluh kesah apa saja yang beliau rasakan. Pencarian referensi tentang sistem monitoring ini saya lakukan pada bulan Mei selama 4 hari. Persiapan bahan dan alat saya lakukan pada bulan Juni selama 4 hari. Pembuatan sistem, ini yang paling lama. Tentu saja saya lakukan dari bulan Juni, Juli, hingga bulan Agustus awal. Berapa hari? 10 harian lah. Dan pengujian sistem saya lakukan pada bulan Juli dan bulan Agustus awal, itu 6 harian. Analisis fungsi dan keamanan sistem itu saya lakukan pada saat pembuatan sistem juga, yaitu pada bulan Juni, Juli, dan Agustus awal, yaitu 8 harian. Kemudian evaluasi akhir tentu saja saya lakukan pada Juli akhir dan Agustus awal selama 4 hari. Berikut adalah daftar pustaka dari referensi yang saya dapatkan, seperti yang saya sudah jelaskan pada tinjauan pustaka di atas ya, yaitu Gunawan, R, Andika, dan kawan-kawannya. Ya, bisa dilihat lah ya. Dan sudah ada link dari jurnal-jurnal mereka. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan, dan keterlambatan materi saya. Akibat dari saya adalah mengalami sakit selama sebulan lebih, gejala-gejala COVID-19 sih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.